Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan melakukan simulasi evaluasi model chip atau konteks input, proses dan produk terhadap penyelenggara dari TBM atau Taman Bacaan Masyarakat. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Poel Agustin selaku penyelenggara dari TBM tersebut. Dan rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Epta Aulia dengan NPM A1J023017. Saya sebagai evaluator. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Rindiani Antonijeni sebagai fasilitator. Baiklah, perkenalkan nama saya Zahra Fatimah. Di sini saya sebagai warga belajar. Oke, sekian, simak terus dan stay tune. Assalamualaikum. Siang Pak, Bu, saya Epta dari evaluator dari institusi X. Saya ingin izin Pak, Bu mau mengevaluasi TBM Rafflesia ini. Silakan duduk. Lagi sih Pak, kita ke yang ketiga Pak, poin ketiga dari chip itu proses Pak. Pertanyaannya itu bagaimana mekanisme atau pemantauan evaluasi pelaksanaan program yang Bapak lakukan? Pemantauan kalau di Taman Bacaan Masyarakat kami ini, Bu, kami melaksanakan monitoring per minggu sama evaluasi per bulan. Nah, jadi kami memang perlu pemantauan itu terhadap proses-proses di dalam penyelenggaraan TBM. Apakah itu efektif, apakah itu efisien. Nah, jadi kami melaksanakan monitoring per mingguan dan evaluasi setiap bulannya untuk biar proses di dalam kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Itu Bu, kalau terkait yang poin ketiga tadi. Apakah ada kendala selama pelaksanaan program dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Kalau kendala itu pastinya banyak. Kalau untuk cara mengatasinya, ya yang pastinya saya komunikasikan dengan tim saya. Kendala-kendala seperti itu, contohnya seperti peserta belajarnya yang kurang memahami, kadang yang tidak sesuai dengan sasaran minat mereka. Nah, itu kendala-kendala baik itu teknis, baik itu tempat ruangan, itu perlunya kalau saya untuk menyelesaikannya, saya bicarakan dengan tim-tim saya, contoh dengan fasilitator, contoh dengan tim-tim yang proyek layar, operator, segala macam. Itu. Untuk keterlibatan masyarakat dalam program TBM Rafflesia ini banyak nggak? Nah, kalau untuk terlibat atau partisipan mereka itu tergantung dari tim kami juga. Ketika kami untuk mengajak mereka, bagaimana cara kami menarik mereka, itu akan sesuai dengan analisis dan butuh mereka. Kalau mereka ini minat, mereka bakal datang. Nah, tapi tetap kami disitu usahakan. Nah, kalau selama ini, alhamdulillah peserta kami dan partisipan ini lumayan masuk, karena memang sudah sesuai dengan minat-minat mereka. Kami ya Pak. Ya. Kita lanjut ya, ini sebagai fasilitator. Apakah Ibu dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana atau rancangan awal Ibu? Kegiatannya itu sudah sesuai rencana, tapi ada kendalanya itu di peserta. Jadi tantangan utama yang dihadapi selama memfasilitasi kegiatan ini apa? Motivasi pesertanya itu ini ya, semangatnya itu kurang. Bagaimana Ibu menilai partisipasi dari mereka, Bu? Jadi tetap menjaga semangatnya agar tetap konsisten hadir di TBM.
program TBM Rafflesia ini telah tercapai sesuai indikator yang Bapak tetapkan dari awal, Pak? Kalau untuk berbahas tujuan, sebenarnya belum. Karena TBM kami ini bisa dikatakan baru setengah lebih lah berjalan. Jadi belum, kalau dikatakan mencapai tujuan yang awalnya saya bentuk itu belum. Nah, selanjutnya bagaimana dampak program terhadap peningkatan literasi masyarakat, Pak? Alhamdulillah, dengan adanya taman baca masyarakat ini, mereka lebih suka membaca. Mereka tahu, contohnya juga Bapak, mereka yang hobinya itu biasanya baca koran sendiri, dengan diadakannya dengan bersama-sama, mereka punya anak-anak, jadi mereka juga membaca. Nah, jadi minat mereka dan juga ibu-ibu yang mungkin kami kasih untuk membaca terkait memasak, mereka mencapai inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru, dan itu pun tidak terkecuali dengan anak-anak. Anak-anak juga, anak-anak ini inisiatif karena teman-temannya banyak. Dia diajak oleh temannya yang udah masuk ke taman baca masyarakat kami ini. Nah, itu alhamdulillah semua. Apakah program ini akan dilanjutkan atau dikembangkan lebih lanjut, Pak? Yang pastinya bakal kami lanjutkan dan kembangkan lebih luas lagi. Karena taman bacaan masyarakat ini sangat positif dan sangat banyak sekali manfaat di masyarakat sekitar maupun masyarakat luas. Karena untuk meningkatkan literasi perlu adanya suatu perubahan ataupun perlu adanya inovasi yang baru sehingga bisa menarik orang-orang yang dia itu notabene tidak suka membaca atau buta aksara, mereka lebih suka karena ada teman-teman yang bisa, karena ada ajakan dari Bapak Ibu yang sudah ada di dalam program tersebut. Jadi, Sudah banyak berarti ya, Pak, buku-buku di saya dilihat tadi? alhamdulillah sudah banyak, tapi masih ada yang kurang. Baiklah, Pak, kami lanjut ke dunia. Apakah Ibu melihat perkembangan positif pada peserta selama program berlangsung? Jadi seperti yang saya melihat peserta itu awalnya itu peserta ini pasif. Nah, untuk sekarang peserta itu lebih percaya diri dan lebih aktif juga. Bagaimana Ibu menilai keberhasilan program dari sudut pandang Ibu sebagai fasilitator? Nah, program ini cukup berhasil dalam meningkatkan literasi dasar dan keterampilan peserta itu. Dari Ibu, rekomendasi apa ya untuk meningkatkan program ini di masa yang mendatang? Nah, di sini saya merekomendasikan peningkatan koleksi buku dan pelatihan dari fasilitatornya. Baiklah, Pak, Bu, mungkin itu saja dari saya sebagai evaluator. Jadi bakal saya wawancara lagi warga belajarnya langsung ya, Bu. Boleh, nanti langsung aja. Ya, izin ya Pak, nanti mereka lagi ramai di depan. Boleh. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Saya izin pamit duluan ya Pak. Siap, Bu. Terima kasih atas kunjungannya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah meluangkan waktunya. Kemarin udah janjian sama Bapak pemiliknya sama Ibu fasilitatornya mau izin wawancarai warga belajar di TBM Rafflesia ini ya. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan ya nama Mbak ini, Mbak Eka Aulia dari Diskusi X sebagai evaluator. Sebelum kita mulai, boleh nggak tahu nama-namanya dulu? Kalau saya, nama saya Zahra Fatin Banjara. Saya Nika Iraga. Ini saya mau bertanya tadi dulu ya, untuk evaluasi ini kita menggunakan evaluasi CIP, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Mulai dari evaluasi pertama yaitu poin konteks. Nah, apa motivasi Mbak ini mengikuti program TBM Rafflesia ini? Mungkin motivasinya ingin mempelajari lebih dalam apa materi yang saya dapatkan dari sebelumnya sehingga saya masuk di PTN Rafflesia ini dan
ilmu yang penting dan bermanfaat buat saya ke depannya. Apakah program TBM Praprasidya ini sesuai dengan kebutuhan belajar Mbak? Ya, Apakah Mbak merasa TBM ini memberikan solusi atas tantangan literasi yang Mbak hadapi? Menurut saya itu sangat memberi solusi ya, karena di PBM Praprasidya ini sudah menyediakan banyak bahan bacaan. Kita lanjut ke infonya. Apakah fasilitas dan bahan bacaan yang tersedia sudah memadai di TBM Praprasidya ini? sudah banyak. Apakah jadwal dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar warga belajarnya? Sudah cukup fleksibel. Apakah Mbak mendapatkan informasi yang cukup sebelum mengikuti program? Ke poin ketiga, proses agar ibu bisa menilai pelaksanaan program yang terlibat. Pertanyaannya, bagaimana pengalaman warga belajar selama mengikuti TBM ini? Pengalaman itu sangat menyenangkan ya, karena kita di TBM itu bisa bertemu dengan banyak orang, bisa sambil belajar juga dan juga. Apakah Mbak merasa terlibat aktif dalam setiap sesi kegiatan di TBM ini? Ya, saya merasa sangat terlibat ya, terutama juga diajak dengan fasilitatornya untuk setiap kegiatan atau acara-acara yang diselenggarakan terkait dengan TBM Praprasidya. Apakah fasilitator memberikan bimbingan yang memadai? Ya, di sini fasilitatornya sangat ramah ya. Apalagi kalau misal tempatnya ada kesulitan itu sangat gerak cepat Dibantu ya? ya. Terakhir yaitu produknya. Apa manfaat utama yang warga belajar rasakan setelah mengikuti TBM Praprasidya? Manfaat utamanya rasa setelah mengikuti TBM ini? Manfaatnya itu untuk saya pribadi, itu baik untuk manfaat utama yang saya rasakan itu mungkin bisa ada ilmu baru yang saya dapatkan, terutama dari buku yang mengajarkan tentang soft skill. Mungkin Apakah ada perubahan dalam kebiasaan membaca atau belajar dari Bapak sekalian sebelum mengikuti TBM ini? Ya, setelah mengikuti TBM Praprasidya ini kebiasaan membaca saya meningkat sih Pak. Dari yang awalnya mungkin cuma beberapa buku saya baca sendiri meningkat. Oh, berarti ada perubahan ya, dan jadi menjadi kebiasaan yang baik untuk Mbak sekalian. Jadi, apakah warga belajar tertarik untuk terus mengikuti kegiatan Taman Bacaan Praprasidya ini di masa yang akan datang? Mungkin tertarik karena kalau untuk saat ini kan dampaknya menyenangkan. Baiklah, mungkin itu saja pertanyaan dari Ibu. Sebagai evaluator, nanti data-datanya bakal saya simpan. Ini menggunakan model CIP. Baiklah, saya langsung pamit aja ya, Mbak. Terima kasih banyak ya sudah mau datang.